kita akan belajar mengenai iman yang besar. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, orang yang berjumpa dengan Tuhan, itu pasti berubah identitasnya. Saudara, iman yang besar itu adalah iman yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, tidak banyak Tuhan Yesus berkata tentang iman yang besar. Dalam pelayanan Tuhan Yesus hanya 2 kali Yesus berkata tentang iman yang besar. Dan salah satu di antara mereka tidak ada dari orang Israel. Saudara, dua orang ini mempunyai iman yang besar. Yaitu yang pertama, perwira di Kapernaum, seorang yang mempunyai iman yang besar. Dia juga bukan orang Kristen. Dan yang satu orang lagi, seorang perempuan, di mana dia mempunyai masalah yang sangat berat. Ya. Saudara, orang kalau semakin ditindas, maka semakin mengalami aniaya, maka imannya ini akan menjadi sangat kuat dan akan bertumbuh di tempat yang sukar. Saudara, kita akan lihat di dalam Matius 15 ayat 22 dan seterusnya. Dikatakan Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, kita lihat bahwa perempuan Kanaan ini bukan orang percaya, saudara. Bukan orang Kristen istilahnya. Tapi dia mendengar tentang Yesus. Karena itu dia bisa tahu Yesus anak Daud. Dan dia berkata dia punya masalah yang berat. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, seberat apapun masalah kita, kalau kita datang pada Yesus, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Maka datanglah seorang perempuan tadi dikatakan yang bukan orang Kristen, dia datang pada Yesus. Dia mendengar tentang Yesus. Saudara dengarkan, iman itu bukan cuma berhenti untuk kita mendengar. Ya, tapi iman ini harus datang untuk berjumpa. Wanita ini punya masalah yang berat. Wanita ini dengar Yesus masuk kota. Wanita ini datang pada Tuhan karena dia punya masalah dan berkata, kasihanilah aku anak Daud. Anakku kerasukan setan, sangat menderita, dan dia tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan soal anaknya ini. Dia sudah coba di mana-mana, dia sudah coba, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan anak ini. Tapi begitu dia dengar tentang Yesus, dia datang pada Yesus. Saudara, iman itu hanya jangan mendengar, tapi iman itu harus datang berjumpa dengan Yesus. Sebab setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti ada perubahan. Saudara, banyak orang Kristen imannya tuh cuma mendengar. Ya. Iman jangan cuma mendengar. Orang lain diberkati, mendengar orang lain disembuhkan, mendengar orang lain ditolong, mendengar orang lain didengar Tuhan doanya, mendengar orang lain ada kesaksian. Masalahnya itu bukan dari orang lain. Tapi bagaimana dengan saudara? Mengalami enggak? Nah, kalau saudara belum mengalami, ayo pagi hari ini kita belajar. Jangan cuma mendengar, tetapi kita mau datang pada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah tanyakan, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, kata orang, engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu seorang nabi. Yesus itu enggak penting kata orang. Tapi jangan pernah kita dengarkan apa kata orang yang tidak membangun, saudara. Karena hidup kita ini bukan dari kata orang, tapi kata Tuhan.
Yesus tanya, menurut kamu, bukan menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, aku akan mendirikan jemaat mula-mula di atas dasar pengakuan yang benar, ya, yang nggak ikut-ikutan, yaitu Petrus. Saudara, makanya kalau Yesus waktu membuat mujizat, banyak orang itu ikut-ikutan. Kemana Yesus pergi selama melayani di dunia, dikatakan orang lumpuh berjalan, ya, banyak orang yang ikut. Bartimeus buta melihat banyak orang yang ikut. Haleluya, haleluya. 5.000 orang dikasih makan sampai kenyang. Banyak orang yang ikut. Haleluya, haleluya. Saudara, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Banyak orang yang ikut melihat. Ya. Tapi begitu Yesus disalibkan, di mana nih 5.000 orang? Di mana ini semuanya? Waktu Yesus disalibkan, semuanya kabur, saudara. Kecuali Maria Magdalena, ex-pelacur. Karena apa? Iman tidak tahan pada proses salib. Jangan bangun iman kita atas dasar berkat dan mujizat. Kalau kita bangun iman kita atas dasar iman dan mujizat, saudara, tidak melalui proses salib, maka itu membuat saudara nggak akan kuat. Ya, perempuan ini datang pada Yesus dan dia minta anaknya disembuhkan. Anakku kerasukan setan, sangat menderita. Ayat selanjutnya dikatakan, tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Loh, katanya Yesus ini bisa menyembuhkan. Mengapa kok tidak menjawab? Seringkali Tuhan tidak menjawab doa kita atau belum menjawab doa kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Sekali lagi saya tekankan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Terkadang Tuhan belum jawab doa kita karena ingin menguji kita. Dan perempuan ini dia tahu waktu anaknya sakit dan menderita, dia minta tolong pada Yesus. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Sama sekali tidak menjawab. Saudara, mungkin kalau saudara dan saya mengalami itu, waktu kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, kita langsung down, kita langsung putus asa, kita langsung, wah, tak usah ke gereja, percuma doanya tidak dijawab. Tapi sekali lagi saya tekankan, Yesus tidak menjawab bukan berarti dia tidak mendengar saudara. Dia tetap dengar doa kita. Tapi kalau dia belum jawab berarti dia masih menguji iman kita. Saudara, yang menjadi mental orang Kristen saat ini, itu sangat mengerikan. Mental orang Kristen saat ini itu mental instan. Minta cepat-cepat, doanya minta cepat-cepat dijawab. Tapi percayalah, segala sesuatu yang instan, makanan yang berbau instan, itu tidak sehat, menimbulkan banyak penyakit. Saudara, kalau kita hidup kita kepingin semuanya instan, saudara, kita nggak akan sehat, rohani kita nggak sehat. Mudah sakit, mendapat sesuatu masalah, kita sakit, rohani kita sakit, hati kita sakit. Karena apa? Karena kita mendapat pertolongan yang instan. Yang kedua, kalau pertolongan Tuhan itu instan, saudara, kita kurang menghargai. Tapi kalau melalui perjalanan hidup yang panjang, ya, melalui satu proses yang panjang, dan ketika Yesus menjawab, kita merasakan itu satu mujizat yang besar. Sehingga akhirnya kita sangat menghargai dan kita sangat mengingat, bahkan kita akan menjadikan jawaban doa ini menjadi menara iman di dalam hidup kita, yang kita simpan dalam memori kita. Sehingga satu saat kita mengalami sesuatu, kita akan ingat, akan memori di mana Tuhan pernah tolong kita. Saudara, kita lihat Abraham, dia terima janji Tuhan waktu usianya 75 tahun. Abraham, nanti kamu akan punya anak.
Oke Tuhan, ditunggu-tunggu, kok belum dijawab. Masih setia menunggu enggak? Umur 80 tahun, belum dijawab. 81 belum dijawab. 83 belum dijawab. 85 belum dijawab oleh Tuhan. Dia tunggu sampai 25 tahun. Akhirnya dia membuat kesalahan. Enggak sabar ya. Dia ambil pembantunya dan lahirlah Ismail. Dan sampai saat ini Ismail yang dilahirkan itu menyebabkan banyak masalah. Saudara, jangan sampai ketidaksabaran kita menantikan janji Tuhan. Jangan sampai ketidaktaatan kita menantikan janji Tuhan. Melahirkan Ismail yang menjadi masalah dalam hidup kita. Saudara, manusia ini paling tidak tahan untuk menunggu. Karena mentah manusia minta doanya itu dijawab secara instan. Dan sekali lagi, sesuatu yang instan itu tidak kuat dan tidak sehat, ya, akan menimbulkan banyak penyakit dalam hidup kita. Saudara, iman dari berkat yang instan juga tidak akan kuat, apalagi Kristen-Kristen instan ini nggak akan kuat, menimbulkan penyakit rohani. Makanya waktu menunggu butuh kesetiaan, saudara. Mungkin di dalam masa pandemik ini banyak usaha yang hancur. Masih setiakah kita akan Tuhan? Bisnisnya parah. Masih setiakah kita sama Tuhan? Tambah jeblok lagi usahanya. Masih setiakah kita sama Tuhan? Masih doa pagikah kita sama Tuhan? Saudara batuk-batuk, masih setiakah sama Tuhan? Saudara, mujizat itu bukan sakit sembuh. Mujizat itu bukan cuma sakitnya disembuhkan. Mujizat itu bukan cuma buta melihat. Mujizat itu saat keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi saya tetap memilih mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu yang namanya mujizat. Bukan cuma sakit disembuhkan. Ya betul itu satu mujizat. Tapi bukan itu, saudara. Bukan cuma sakit disembuhkan, buta melihat. Tapi mujizat itu saat keadaan tidak memungkinkan. Tetapi kita tetap memilih mengangkat tangan menyembah Tuhan. Saudara, Yesus sama sekali tidak menjawab. Artinya perempuan ini dicuekin, saudara. Saudara, ada saatnya Yesus tidak menjawab doamu. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doamu. Kemudian yang kedua, murid-muridnya menyuruh Yesus mengusir perempuan ini. Karena dia teriak-teriak dan murid-muridnya ini bising dengan teriakannya. Ketika Yesus menjawab dengan menyakitkan, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Saudara, dia ditolak karena dia bukan orang Israel. Saudara, ketika saudara ditolak, masihkah saudara setia sama Tuhan? Saudara, perempuan ini punya alasan untuk kecewa sama Tuhan. Tetapi ayat 25 berkata, perempuan ini tidak kecewa. Tapi dia mendekat dan menyembah kepada Yesus. Mendekat itu artinya jalan lebih maju. Mendekat ini artinya proskuneo, artinya datang, sujud, berlutut, menyembah. Ya, 4 datang, sujud, berlutut, menyembah. Saudara, padahal dia tuh doanya sudah tidak dijawab. Padahal dia sudah ditolak. Padahal dia sudah diusir. Ketika pengusiran terjadi dalam hidupmu, ketika doamu belum dijawab, ketika engkau belum dipromosikan, ketika engkau belum diberkati, masihkah kita menyembah Tuhan? Itulah iman kita. Perempuan ini tidak menyerah. Dia lakukan proskuneo, datang, sujud, menyembah Tuhan.
Saudara, ini bicara tentang kerendahan hati. Makanya penyembahan itu berpusat dari hati. Bukan penyembahan itu tentang masalah tubuh kita, tetapi penyembahan itu pusatnya dari hati. Ketika dia sujud menyembah, ya, saudara jangan anggap sepele penyembahan. Sebab waktu saudara menyembah meninggikan Tuhan lewat penyembahan, Tuhan itu tidak cari orang Kristen. Tuhan tidak cari penyanyi yang suaranya bagus. Tapi Tuhan cari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Suaranya, mungkin suara kita itu bagus. Tapi Tuhan tertarik bukan kepada penyanyi. Tuhan tertarik pada penyembah. Suaramu mungkin jelek. Tapi ketika saudara menyembah, menyukakan Tuhan dengan penyembahanmu, maka saya percaya itu menyenangkan dan menyentuh hati Tuhan. Perempuan ini tambah mendekat, menyembah, dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini direndahkan, ya, disamakan dengan anjing. Tapi perempuan ini tetap rendah hati sekalipun direndahkan. Tapi jawaban perempuan ini yang menarik hati Tuhan. Benar Tuhan, aku nggak patut. Akulah anjing itu. Kalau memang anjing itu tidak layak terima roti, setidaknya remah-remah nggak apa-apa. Artinya kalau untuk roti aku tidak layak. Tapi aku minta sedikit kasih karunia. Karena itu sudah cukup bagiku. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar iman. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena ketika perempuan tidak dijawab, ketika perempuan ini ditolak, ketika perempuan ini direndahkan, ketika perempuan ini diusir, imannya tidak menyerah untuk dia tetap berharap pada Tuhan. Saat keadaan kita yang kita harapnya sepertinya tidak terwujud, tapi iman dan pengharapan kita harus tetap menyukakan hati Tuhan. Makanya Yesus berkata, betapa besar imanmu. Iman perempuan ini menyentuh hati Tuhan. Kenapa kamu sudah ditolak tapi tetap menyerah? Kenapa kamu sudah diusir tapi tidak menyerah? Saudara, Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi permata. Perempuan ini mengalami mujizat karena dia bukan cuma mendengar tentang Tuhan, tapi dia datang. Kalau kita mau mendapatkan mujizat, saudara, jangan cuma mendengarkan, tapi ayo datang pada Yesus, sujud, menyembah, dan kita berharap pada Dia. Saya percaya Yesus meskipun kelihatannya belum menjawab doa kita, berarti bukan berarti Dia tidak mendengar doa kita. Dia Allah yang senantiasa mendengar dan menjawab doa kita. Itu pasti. Dan saya yakini, saya percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau berdoa untuk semua yang ada di Zoom ini. Saya percaya melewati segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mendengar doa kita. Dia tahu setiap masalah kita. Ketika kita datang, saudara, walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap taat setia. Ayo kita lebih maju datang pada Dia. Ayo kita lebih melekat pada Dia. Ayo kita lebih menyembah Dia. Kita tetap memuji Dia. Artinya kita mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Maka saya percaya, apapun hidup kita yang terjadi, mungkin kita terpuruk, mungkin doa kita belum dijawab, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang pekerjaannya belum diberkati, mungkin ada yang gagal. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan meyakinkan bahwa kalau kita datang pada Yesus, Dia sanggup mengubah air mata menjadi permata yang indah. Saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan Zoom pagi hari ini, yang ikut doa pagi dengan setia.
Saya percaya Tuhan, apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menyenangkan dan menyentuh hati Tuhan. Amin.